COVID-19 belum selesai. Persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain juga belum berakhir. Lagi-lagi Amerika Serikat kena masalah. Apalagi sekarang keresahan sosial yang semakin panas dan timbulnya kerusuhan. Selengkapnya kami paparkan untuk Anda dalam Ekonomi AS diguncang isu ras. Apa yang menjadi awal kericuan yang terjadi di AS saat ini bukan lain karena ketidakadilan yang dialami oleh George Floyd, seorang pria Afrika Amerika berusia 46 tahun yang meninggal dunia usai dibekuk oleh aparat kepolisian di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota. Pada Senin 25 Mei pekan lalu, George ditangkap polisi yang bernama Derek Chauvin karena diduga melakukan transaksi dengan memakai uang palsu senilai $20 Amerika Serikat. Penangkapan ini terekam jelas dalam sebuah video yang viral yang memperlihatkan bahwa George terbunuh ketika dibekuk oleh polisi. Padahal di dalam video berdurasi 7 menit ini terbukti bahwa George dalam keadaan sedang diborgol, yang berarti tidak ada perlawanan, dan George berkali-kali merintih "I can't breathe", yang artinya saya tidak bisa bernafas karena kesakitan saat lehernya ditindih oleh lutut polisi di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara beberapa warga yang berada di lokasi kejadian untuk meminta polisi berhenti. Namun permintaan itu tetap diabaikan. Sampai George akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Tentu saja aksi keji ini memicu kemarahan publik, khususnya bagi warga etnis kulit berwarna yang meminta pertanggungjawaban atas kasus ini. Bukan hanya polisi yang menindih George saja, tetapi 3 rekan polisi lainnya yang bertugas di lokasi kejadiannya semuanya dikeluarkan. Tetapi dipecatnya mereka belum cukup membuat komunitas di sana tenang. Kita lihat selanjutnya. Kemarahan ini menjalar menjadi protes warga yang diikuti dengan seruan semangat anti-rasisme "I can't breathe" atas terbunuhnya George Floyd yang kemudian memang melanda kota-kota besar di Amerika Serikat, bahkan di kota negara lain seperti London di Inggris, Berlin di Jerman, dan kemudian Rio de Janeiro di Brazil. Tak hanya kota di negara bagian Minnesota saja, unjuk rasa juga terjadi bahkan tepat di luar White House, di mana hingga Presiden Donald Trump harus diungsikan ke bunker bawah tanahnya. Memang faktanya bukan kali pertama kerusuhan atas isu rasialisme ini terjadi di Amerika Serikat. Sudah berulang kali, lebih dari 10 kali. Kita lihat kerusuhan seperti ini pertama kali terjadi di Amerika Serikat sejak tahun 1965 di kota Los Angeles. Dan yang mungkin yang paling mengejutkan pada tahun 1968, di mana saat Martin Luther King tewas tertembak di kota Memphis, Tennessee. Kematian sang pejuang hak warga Afrika Amerika ini akhirnya berbuntut pada kekerasan diikuti dengan aksi anarkis yang setidaknya melanda di 125 kota penjuru Amerika Serikat dan menyebabkan 46 orang tewas dan 2.600 lainnya cedera. Sehingga memang isu rasisme seringkali menjadi motif atau pemicu di balik kericuhan yang terjadi di AS. Sebenarnya mengapa? Kita lihat memang berdasarkan pengamatan dosen senior Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia, Evi Fitriani, ia menyebut bahwa kerusuhan yang kerap terjadi di AS diduga timbul dari adanya 3 faktor kuat. Pertama, kita lihat kemuakan warga AS terhadap rasisme, kemudian kebijakan pemerintah yang tidak memihak warga kelas bawah, dan ditambah tekanan psikologis warga atas lockdown COVID-19. Jadi memang pandemi COVID-19 ini sangatlah sudah memukul pelak perekonomian Amerika Serikat. Kita lihat pada April 2020, Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat mengumumkan setidaknya 20,5 juta pekerjaan di sana telah hilang atas dari dampak lockdown. Bahkan tingkat pengangguran Amerika Serikat melonjak menjadi 14,7%, yang merupakan rekor pengangguran tertinggi sejak era Great Depression di tahun 1930 lalu atau sejak Perang Dunia Kedua. Nah, padahal pada bulan Maret kalau kita lihat ini tingkat pengangguran Amerika Serikat masih berada di level 4,4%. Sehingga capaian angka ini juga merupakan lampauan yang terburuk sejak puncak krisis keuangan global Amerika Serikat di akhir tahun 2009. Lagi-lagi kita berbicara terkait aspek ekonomi.
memang faktanya masih ada ketimpangan antar etnis di sana. Kita lihat lagi, berdasarkan data US Bureau of Labor Statistics tercatat bahwa tingkat pengangguran untuk etnis Afrika Amerika selalu menjadi yang tertinggi di antara 4 etnis terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, angka ini mencapai 6,5% untuk etnis Afrika Amerika, jauh lebih tinggi dari tingkat pengangguran etnis Caucasian yang hanya berada di angka 3,5%. Jadi sangat disayangkan sekali Amerika Serikat adalah negara maju yang mengutamakan nilai demokrasi dan kemanusiaan. Namun penyakit rasismenya belum benar-benar hilang. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Karena penyakit ini tidak hanya menimbulkan kekacauan, tetapi juga menyeret korban yang dirugikan.